Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita ya. Walaupun kita di awal tahun ini belajarnya daring, tapi Ibu yakin kalian semua semangat ya. Semangat, Iya, Ibu. Oke, sebelum masuk kelas kita harus berdoa dulu. Mana ini ketua kelasnya? Tolong dipimpin. Saya, Bunda. Bu. Ya, Merisa, ayo. Baiklah, kawan-kawan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke tema kita yaitu cerita fabel. Apa itu cerita fabel? Ada yang tahu? Sebelumnya ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar nggak? Atau ada yang pernah baca nih? Binatang nih, Bu. Binatang, Bu. Ah iya, dia cerita binatang. Tapi nggak boleh dibilang binatang. Binatang beda lagi, nak. Jangan. Dah, kita masuk ke cerita fabel dulu. Dah, cuma hanya itu aja yang kalian tahu. Ada lagi yang tahu? Apa pengertian cerita fabel itu? Tidak, Bu. Kita masuk ke pengertian cerita fabel. Pengertiannya itu adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel itu ceritanya fiksi atau cuma hayalan belaka aja atau fantasi dari si penulis. Kenapa dibilang kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia? Nah, ceritanya ini kan kadang anak-anak tuh yang paling suka cerita-cerita yang ada gambar-gambarnya, ada hewan-hewannya. Nah, itu kan yang paling sering kan anak-anak yang konsumsi cerita-cerita yang seperti ini. Nah, kenapa diambil binatang? Itu alasannya. Dan menyerupai manusia itu maksudnya sifatnya atau kayak tokoh-tokohnya itu kayak misalnya sifat manusia yang iri dengki, ada kesombongan, ada keras kepala, nah, seperti itu. Terus itu biasanya itu juga dimasukkan ke dalam ceritanya itu ada pesan-pesan moralnya. Ya biarpun nggak secara langsung di pesan moral seperti itu, tapi kadang kita itu sekalian membaca, sekalian kita tahu apa nih pesan moralnya kayak, oh berarti kita nggak boleh sombong, misalnya ada kelinci yang sombong karena larinya cepat daripada kura-kura, tahu-taunya ternyata kura-kura yang menang. Kan itu pesan moralnya, tapi nggak ditulis blak-blakan sama si penulisnya langsung. Oke, lanjut kita ke ciri-cirinya. Ciri-ciri fabel. Yang pertama itu ada tokoh utama binatang, tokoh utamanya itu adalah binatang. Yang kedua adalah alur ceritanya sederhana. Sederhana aja karena ini kan anak-anak yang konsumsi. Jadi kalau misalnya terlalu banyak, anak-anak juga bakal bosan atau anak-anak juga bingung ini ceritanya gimana. Yang ketiga, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Nah, ini berarti alurnya cepat ya. Alurnya maju, satu alur aja. Yang keempat, ada karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Ya, paling langsung dikasih tahu itu kalau misalnya, oh ini karakter hewan ini sombong, udah nggak ada dikasih tahu lagi yang lain-lain. Yang kelima, ada gaya penceritaan secara lisan. Yang keenam adalah peran atau tema yang kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Pesan atau temanya ya. Yang selanjutnya, kita masuk ke slide selanjutnya. Struktur fabel. Yang pertama orientasi. Oke, ayo coba Kiki, Sete, Panti, coba baca orientasi itu apa? Orientasi merupakan bagian permulaan pada sebuah cerita fabel yang berisikan dengan pengenalan cerita fabel, Bu. Tahu nggak itu apa? Orientasi itu. Secara singkatnya apa? Dia Tidak tahu. menceritakan cerita itu ya, Bu. Mengenalkan itu ya, Bu. Sekilas cerita fabel itu, Bu. Ya, orientasi itu kayak pengenalan ceritanya dulu nih, kayak bagian-bagian dasarnya apa dulu. Lanjut ke komplikasi. Siapa nih? Coba Rini, Mariani, baca komplikasi apa? Iya, Bu. Komplikasi ialah klimaks pada sebuah cerita yang berisikan mengenai puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokohnya, Bu.
Secara garis besarnya komplikasi itu membahas tentang apa? Klimaks dari cerita, Bu. Ya, ceritanya, pasti mereka ada masalah yang mereka alami dan itu langsung ke klimaksnya, nggak ada kayak klimaksnya pertama, kayak permulaan, masalah dulu, terus itu nggak ada. Dia langsung ke masalah, langsung lanjut ke ini, resolusi. Coba yang baca, Salmiati. Ya, Bu. Resolusi ialah bagian dari teks yang berisikan dengan pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Nah, iya, secara garis besarnya apa yang Salmi pahami tentang resolusi itu apa sih? Solusi dari masalah yang terjadi, Bu. Iya, solusi dari masalah yang tadi yang ada di dalam jalan ceritanya. Yang keempat itu adalah koda. Koda itu kayak, di mana di situ ada amanat, di situ ada pesan-pesan moralnya, pokoknya itu semua yang berisikan tentang, nilai jual dari si cerita fabel tadi. Jadi, bukan hanya dengan menceritakan itu saja yang kayak cuma cerita-cerita biasa, tapi ada pesan moralnya, ada, pesan kehidupannya di sana. Oke, lanjut ke next selanjutnya. Di sini ada unsur-unsur cerita fabel. Yang pertama itu ada tema. Di situ ada ide atau juga gagasan inti dari sebuah si cerita itu. Yang kedua ada latar. Latarnya di mana? Di danau kah? Atau di hutan? Atau di kolam? Itu kan banyak. Yang ketiga itu tokoh. Tokohnya tapi tetap manusia. Tapi biasanya juga ada yang dimasukkan manusianya juga yang dibilang cuma ini aja lah, cuma sekilas doang dibikin ke, ceritanya tadi kayak manusia itu paling cuma ceritanya sebagai pemburu atau kayak rumah yang pernah mereka tinggalin, tapi nanti binatang-binatangnya pada datang ke rumah itu biasanya kayak gitu. Cuma dikit aja yang untuk cerita manusianya, itu formalitas saja. Yang ketiga ada tokoh, maaf. Tokoh-tokohnya itu yang binatang, yang keempat ada watak tokoh, yaitu wataknya itu yang tadi, yang kayak ada yang pendiam, ada yang sombong, ada yang nyinyir, kayak gitu. Terus ada yang kelima itu ada konflik, itu konflik masalahnya tadi, pasti selalu di dalam cerita harus ada konfliknya biar, pembacanya nggak bosan. Yang keenam itu ada amanat, yang ketujuh ada alurnya, yang kedelapan ada pesan, itu pesan moralnya tadi. Oke. Kan kita udah membahas nih, udah kita bahas semuanya. Jadi Ibu minta, nanti Ibu share ke grup kelas, masalah ininya, cerita fabelnya nanti Ibu share, nanti kalian baca, kalian tentuin apa itu, dia termaksud apa gitu. Dia itu bagian-bagiannya kayak orientasi, kayak koda, ada komplikasi, ada resolusi. Nanti kalian harus garisin yang mana aja yang termaksud strukturnya. Lalu kalian cari, itu tadi yang unsur-unsur dari cerita fabelnya, oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Jelas, Bu. Udah pintar kalian ya, Nak? Pengumpulannya di mana, Bu, tugasnya? Berapa lama, Bu? Nanti Ibu kasih, link-nya, nanti kalian harus kumpulnya ke situ aja, nanti Ibu, follow up lebih jauh. Jadi nanti kalian, kumpulnya harus rapi ya, penulisannya itu harus dilihat, terus, strukturnya jangan sampai salah, yang mana orientasi, yang mana komplikasi, itu harus diperhatikan. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Tidak, Ibu, sudah jelas. Oh, berarti Iya sih, Bu. udah pintar kalian berarti ya. Nanti ujian jangan ada yang remedial ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Oke. Oke, sampai sini dulu. Oke, ketua kelasnya mana? Ambil untuk pimpin doanya, penutup kita. Baiklah, kawan-kawan. Pelajaran Ibu ini sudah berakhir. Marilah kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Bu.